Memasuki hari kelima, pertempuran antara Iran dan Israel terus berlanjut. Baru-baru ini, Israel menyerang salah satu media nasional Iran dengan sebuah video viral menunjukkan seorang reporter wanita terkejut saat bom mengenai bangunan tempat ia siaran. Di sisi lain, sirine Tel Aviv terus berbunyi saat Iran tengah mempersiapkan salah satu serangan terbesarnya ke Israel. Trump yang mulai khawatir pada Israel pun mengeluarkan peringatan keras pada Iran. Dalam sebuah cuitannya di akun Truth yang kemudian dipost ulang oleh Gedung Putih, Trump menyebut bahwa setiap orang Teheran atau ibu kota Iran harus dievakuasi. Apakah ini artinya Amerika akan menyerang Iran dalam waktu dekat? Seperti apa kelanjutan eskalasi ini? Berikut update di balik eskalasi konflik besar antara Israel dan Iran. Suka tidak suka, hari ini kita sedang menyaksikan salah satu momen paling panas dalam sejarah konflik Timur Tengah, di mana Iran dan Israel terus bertempur tanpa henti. Sejak dimulainya serangan Israel ke Iran pada 13 Juni, memasuki hari kelima, kita melihat jika belum ada tanda-tanda kedua negara akan berhenti. Sebaliknya, seperti yang baru-baru ini kita lihat, setelah serangan selama 3 hari berturut-turut dilakukan Iran di berbagai kota Israel. Kemarin sore, Israel melakukan serangan balasan. Salah satunya menyasar gedung media nasional Iran. Lihatlah bagaimana seorang reporter yang tengah membawakan berita secara langsung, tiba-tiba langsung dikejutkan dengan bom yang jatuh di gedungnya. Di sisi lain, setelah 3 hari kita melihat serangan masif dari Iran, di hari Senin malam atau Selasa dini hari, kita belum melihat serangan besar kembali dilakukan. Hanya ada beberapa serangan yang intensitasnya tak sebesar sebelumnya. Seperti tembakan rudal jelajah Iran yang menghantam pangkalan udara Nevatim di Gurun Negev, yang dilepaskan sebagai jawaban atas serangan pada stasiun TV Iran sebelumnya. Tapi menariknya, beberapa video terbaru justru menunjukkan misil sistem pertahanan Israel mengalami malfungsi saat justru kembali berbalik arah mengenai mereka sendiri. Ya, saat ini Iran dapat dikatakan tengah mempersiapkan serangan barunya kembali. Seperti dilaporkan oleh Al Jazeera, Iran mempersiapkan serangan terbesar dan paling intens mereka. Targetnya adalah fasilitas militer dan intelijen Israel. Ini bukan sekedar ancaman kosong, karena Iran sudah membuktikan bahwa mereka serius dengan balasan-balasan mereka. Situasi yang kemudian membuat warga Israel hidup dalam ketegangan terus-menerus, karena mereka tahu bahwa serangan besar bisa datang kapan saja. Nah, di tengah ancaman besar yang bisa membuat Israel hancur inilah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya turun tangan. Ia bahkan meninggalkan pertemuan G7 lebih cepat dengan alasan situasi di Timur Tengah. Trump membatalkan rencana pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. Ia juga tak menghadiri konferensi pers pada hari Selasa. Dan ini menunjukkan jika Trump benar-benar serius soal apa yang terjadi di Israel dan Iran saat ini. Di mana seperti yang sudah kita sampaikan, Trump khawatir jika serangan besar terjadi di Israel. Kekuatan militer penuh disiapkan Amerika Serikat. Donald Trump terus memberikan peringatan pada Iran. Ia mengatakan bahwa Iran harus meredakan konflik sebelum terlambat. Ia juga memberikan peringatan pada warga Teheran, ibu kota Iran, untuk meninggalkan kota tersebut. Peringatan ini sendiri seolah memberikan tanda bahwa Amerika benar-benar serius untuk membela Israel dan melawan Iran. Seperti kita tahu, sejauh ini kapal induk USS Nimitz dan grup penghancurnya telah dialihkan ke kawasan Timur Tengah untuk memperkuat pertahanan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Sistem pertahanan udara seperti Patriot dan THAAD juga sudah digunakan untuk melindungi aset Amerika Serikat dan sekutunya Israel dari serangan Iran. Dan kini, lebih dari 30 pesawat tanker
KC-135 dan KC-46 telah diterbangkan dari Amerika Serikat ke berbagai basis di Eropa, seperti Spanyol, Jerman, Italia, Skotlandia, dan Estonia dalam 24 hingga 48 jam terakhir. Tujuannya adalah mendekatkan kemampuan refueling atau pengisian bahan bakar di udara ke Timur Tengah jika diperlukan. Pada intinya, Pentagon menegaskan, tujuan penempatan pesawat tanker dan kapal induk adalah untuk memperkuat posisi pertahanan Amerika Serikat dan melindungi pasukannya di Timur Tengah. Namun, analis melihat penempatan ini memberi opsi cepat bagi Amerika Serikat untuk mendukung Israel jika skenario konflik berkembang. Netanyahu membawa perang. Neither Iran or the United States want to fight each other. It's the Israelis who have been trying to pull the Iranians and the Americans into a fight. Netanyahu's greatest dream in life is a war between the United States and Iran. Netanyahu will drag him into the abyss. He wants this war in the Middle East come hell or high water, and it's not in their interest. What war? The war with Iran. Jika kalian bertanya, siapakah sosok yang selalu membawa perang di Timur Tengah? Maka dia adalah Netanyahu. Analis dan banyak pakar di dunia telah menilai jika Netanyahu sangat ingin membawa Amerika berperang dengan Iran. Dan sekarang, hal itu sudah ada di depan mata. Setelah kemarin mengatakan bahwa Iran ingin membunuh Trump sehingga Amerika harus melawan Iran, kini Netanyahu dalam wawancara dengan ABC News menyatakan, "It's not going to escalate to conflict. It's going to end the conflict." Yang artinya, pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tidak akan meningkatkan permusuhan, tetapi akan mengakhiri konflik. Ya, Netanyahu menggarisbawahi bahwa konflik ini berakar dalam perang abadi selama puluhan tahun yang dipicu oleh rezim Iran. Laporan menyebut bahwa Donald Trump sempat memveto rencana Israel untuk membunuh Khamenei karena khawatir bisa memperluas konflik. Namun Netanyahu menolak campur tangan dalam detail operasi, tetapi menegaskan Israel akan bertindak sesuai kebutuhan. Di sini, kalau kalian mau mencari siapakah pemicu perang, harusnya kalian bisa menebaknya dengan mudah, kan? Jika Amerika Serikat ikut menyerang Iran secara langsung, maka jelas dunia akan menghadapi eskalasi besar yang beresiko memicu perang regional atau bahkan global. Iran diprediksi akan melakukan serangan balasan ke markas militer Amerika Serikat di Irak, Suriah, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Iran juga blokade Selat Hormuz, tempat 20% ekspor minyak dunia lewat. Dan pada akhirnya, aliansi global Iran akan memaksa eskalasi yang jauh lebih besar lagi. China dan Rusia bisa menyediakan dukungan intelijen, senjata, serta diplomatik ke Iran. Sedangkan Afghanistan dan Pakistan bisa bertempur langsung bersama mereka. Pada akhirnya, jika Amerika Serikat ikut menyerang Iran secara langsung, ini akan berubah menjadi bukan hanya perang dua negara, tapi bisa berubah jadi konflik multi-front, multinasional, dan multisektor, militer, ekonomi, sosial. Skenario terburuk, Perang Dunia Ketiga versi modern dengan teknologi drone, nuklir mini, cyber war, dan konflik regional simultan. Kita akan update apa yang terjadi selanjutnya.